Marilah kita bersama-sama berdoa pada Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius Gonzaga, teladan kemudian dan layanan kasih. Kau yang sedang usia muda telah menyerahkan seluruh hidupmu bagi Kristus. Doakanlah kami agar mampu hidup dengan hati yang bersih dan jiwa yang terbuka bagi kehendak Allah. Ajarilah kami menjauhi godaan dunia, mengutamakan kehendak Tuhan dalam setiap keputusan kami, dan mencintai sesama dengan sepenuh hati, seperti Engkau melayani yang sakit dan menderita. Semoga seperti Engkau yang hidup dalam perjalanan dan pengorbanan, kami pun mampu hidup dalam iman yang teguh dan cinta yang murni. Santo Aloysius Gonzaga, begitu kami doakanlah paroki Cijantung agar tetap setia dan bertumbuh dalam kekudusan demi Kristus Tuhan kami. Santo Aloysius Gonzaga, doakannya. Amin.
Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua. Khusus saya ucapkan selamat pagi pada Ibu Dirjen yang sudah berkenan hadir dalam perayaan syukur Dirgahayu Paroki kita, Paroki Cijantung, Yayasan Paroki Saka yang ke-46. Dalam rangkaian syukur ini kita bersatu hati dalam suasana sukacita melalui perayaan Ekaristi untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah Ia limpahkan bagi kita semua yang kita alami, dengan harapan akan umat kita, gereja Paroki Cijantung terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan persaudaraan. Begitu melalui perayaan Ekaristi pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan melantik 17 anggota DPH yang baru. Saya ucapkan selamat untuk kesediaannya dan juga terima kasih banyak kepada DPH yang lama yang sudah mendiri melalui pelayanan yang diberikan. Dalam hubungan dengan itu, kehadiran Bapak Dirjen adalah kehadiran bagi kami untuk merayakan misa subuh ini sekaligus juga melantik pengurus gereja atau anggota DPH dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih Bapak Dirjen, dan sekarang Bapak Dirjen akan memimpin perayaan syukur pada pagi hari. Selamat pagi para romo, suster, brother, Bapak Ibu saudara terkasih. Apa kabar? Selamat ulang tahun dulu. Sepatutnya saya dipukulin juga ya. Saya teringat tahun 94-95 saya ada di sini sebagai frater yang membangun gereja ini. Saya mengatur keuangannya dengan mobil waktu itu, jadi saya ingat. Sungguh bersyukur karena sudah beberapa tahun ya, berarti sudah berlangsung lama dan sekarang dipimpin oleh Romo Robi dan dari waktu CSSR ya, terkenal baiknya. Tepuk tangan Romo Robi. Kita bersyukur atas segala-galanya karena Tuhan sangat mengasihi kita, mendampingi kita selama 6 tahun, berarti sedang matang-matangnya ini ya. Harus sudah melahirkan anak ya, udah. Maksud saya Cilangkap karena sudah di sini ya biasa. Ini Cilangkap juga akan melahirkan paroki yang baru. Dan terima kasih, nanti kita diajak untuk merenungkan tentang warisan. Keren kan ya, tema khotbahnya warisan. Nanti apa itu kita lihat saja nanti. Nama awal ibadah kita, marilah kita hanya sebentar, kita bersama masing-masing. Kita berhadapan Tuhan karena kita kurang bersyukuri dalam kehidupan panggilan iman, kasih dan paroki yang Tuhan berikan pada kita secara cuma-cuma. Kita mengajar kepada sepi dan cinta diri sehingga bisa kita lakukan. Untuk itu kita mengaku kepada Allah yang Maha. Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saya sekalian bahwa saya terus dengan pikiran yang matang, dengan kekuatan dan keterangan. Saya berusaha, saya hidup berusaha. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Hati, berkata yang Roh Kudus dan kepada saya sekalian supaya mengenal saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita hidup yang kekal.
berterima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami tumbuh dan berkembang di dalam paroki kami. Dalam diri Santo Aloysius Gonzaga, Engkau memagungkan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Untuk itu perkenankanlah kami tumbuh dan berkembang dalam iman dengan semangat berkurnia kepada yang lemah dan miskin. Semoga berkat jasa dan kuasa Santo Aloysius Gonzaga, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan dengan tulus hati dan penuh tanggung jawab, terlibat dalam karya nyata paroki. Dengan mengandalkan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abraham kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abraham, katanya, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tangan." Lalu Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berilah Tuhan kepada
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menangkan daun." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daun. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya,
dan menyuruh semua orang banyak itu hidup. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya supaya dibagi-bagikan kepada tetangganya. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12. Demikianlah Injil Tuhan. Kita ingin sebentar kita pusatkan pikiran hati jiwa kita kepada Tuhan sama. Sudah terkasih wajahnya kinclong, berteriak ya, semangat, glowing. Saya ingin bertanya dulu mengalami organisasinya, kira-kira untuk apa, untuk orang tua dulu ya, kira-kira untuk apa para bapak ibu bekerja dan berdagang, untuk apa dan untuk siapa? Keluarga ya, anak yang lain, anak cucu. Jadi yang mau diwariskan apa pada anak cucu? Pendidikan, harta. Apakah cukup? Nggak kedengeran. Lagu-lagu orang Katolik. Cukup gak? Apalagi yang mau diwariskan pada anak cucu? Iman. Bener lo ya. Jakarta ini gitu. Pakai namanya Monologi Jakarta ya. Selain itu apa lagi? Iman doang. Kasih. Harapan. Gitu ya. Nah, bagaimana tuh mewariskan kasih pada anak kita? Saya teringat waktu masa kecil, kalau mau makan itu saya selalu, kalau seandainya makan sendiri, saya selalu mengatakan, papa mama saya makan. Kalau udah dimasak, udah dimasakin, jadi aja. Kalau ibu saya mau masak itu, enak nggak masakannya? Enak. Terima kasih. Papa mama kemana? Atau papa di mana? Dan jangan marah kalau papa dari mana? Ibu bapak dari mana? Ibu dari mana sih? Jangan marah kalau anak tanya. Karena itu kan kasih dan peduli. Jadi kasih itu wujudnya perhatian, peduli. Jelas ya, karena menganggap anak keke, kamu tanya saja, mau tahu orang tua. Yang mulai dari hal kecil. Kalau ada karyawan rumah tangga, saya teringat waktu saya mau pelayanan mau pergi gitu ya, apa dengan teman-teman. Saya paling kesel, paling marah tuh saat orang tua
menyuruh saya untuk mencuci jeans saya terlebih dahulu, pakaian saya terlebih dahulu dan dicuci, terutama yang berat-berat. Saya malas sekali orang-orang. Itu menurut saya itu tanda kasih saya kalau pada sini. Saya sadari saya ingin menjadi orang yang mandiri. Ya, jadi hal-hal itu saja yang dilakukan supaya kita bisa menunjukkan apa yang Tuhan kita lakukan. Dan terkasih, saya setuju tadi ya. Jadi warisannya bukan hanya uang, bukan hanya pendidikan yang tinggi-tinggi, tapi kalau ada iman, kasih dan harapan ya, maka kita juga akan menjadi monster, bisa membunuh orang. Ya, artinya bisa mengambil hak milik orang lain, tidak mencintai sesamanya, untuk dirinya selalu dirinya sendiri, dan juga tidak mencintai alam ciptaan, merusak alam dan sebagainya, pasti demi dirinya sendiri. Dia menjadi Allah bagi dirinya sendiri dan menjadi Allah bagi orang lain. Bahaya zaman sekarang kan banyak orang merasa menjadi Allah bagi diriku sendiri dan bagi orang lain. Itu tidak seperti itu. Contohnya ya, kalau Bapak Ibu ngambil keputusan sendiri atau rame-rame dalam keluarga, apakah aku yang ambil keputusan? Itu Allah bagi dirinya sendiri dan bagi orang keluarganya itu. Demikian juga dari DPH. DPH harus bisa mengontrol penegakan bersama dalam roh. Bukan keputusan sendiri, bukan keputusan roh sendiri tidak boleh. Keputusan Bapak Kadina sendiri tidak boleh. Jelas. Kita diwariskan oleh gereja kita, ya kan? Iman, para rasul, bapak gereja. Kadang-kadang umat malas dalam rekreasi, malas mengungkapkan aku percaya ini syahadat panjang pun malas karena panjang. Padahal disuruh terungkap dengan sangat jelas. Maksud saya lebih jelas karena diterangkan bahwa yang diwariskan pada kita adalah iman Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Dan kalau yang diwariskan gereja macam apa? Paroki macam apa yang diwariskan pada kita? Yang gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Tidak bisa ada kekudusan tanpa ada satu di persatuan itu. Kalau kita nggak bersatu, nggak bersaudara, lupakan saja kekudusan itu. Ya, kita datang ke gereja mencari kekudusan, bukan. Kita mencari persaudaraan terlebih dahulu. Ya, penuh saling mengasihi seperti cerita Yesus. Warisan Yesus kan kasih semua, saling mengasihi. Itu yang kita wujudkan. Semoga itu yang terjadi di paroki ini, dan kita belajar pelan-pelan bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, yang Muhammad Eucharisti ini warisan Yesus melalui gereja yang pada kita. Ya, hari kan hari raya tubuh dan darah Kristus. Maunya cepat-cepat, maunya liturgis aja. Nah itu maknanya apa? Pencarian makna. Artinya kita bisa bayangkan zaman Yesus itu orang-orang mencari Yesus. Kita juga sama datang ke gereja ini mencari Yesus. Belajar pada Yesus bagaimana mengasihi itu. Kasih yang tanpa pamrih, tanpa tanpa mau kita balas seperti itu. Belajar dari Yesus seperti itu. Ya, jadi Yesus mau supaya orang ini banyak, jangan dibatasi oleh tembok-tembok ini dan dibatasi oleh aturan-aturan yang tidak perlu itu. Undanglah semua orang hadir di sini merasakan apa yang kita rasakan. Karena kita belajar untuk mengasihi. Kita menyambut tubuh darah Kristus supaya kita bersatu dengan kasih Kristus itu yang membuat kita makan dan bangga. Oleh karena itu kita juga merayakan kesuksesan Yesus mewakilkan kerajaan Allah bersama dahulu. Kerajaan Allah berarti kehadiran yang maha kuasa yang memberikan harapan
kerukunan, ketekunan, ketenangan, kesembuhan, apa saja yang membuat hidup kita terus menerus, tapi nyala api yang terus menerus. Mana gereja, pulang gereja malah ngoyo-ngoyo. Karena ingatnya di Binawi, habis ini makan apa ya? Makan siapa? Sebelum berbuka lagi mikir lagi. Kan jam yang paling ini kan jadi bisa lagi. Sudah ada nggak bisa? Tutup nggak ada ya. Kalau nggak ada keliru. Karena jam 11 itu paling dicari orang lain. Jam 11 itu satu bulan ngomong. Karena setelah itu nggak apa-apa, tapi jangan mikirin itu dulu loh sebelum dia berkat. Nengok-nengok itu makan apa nih? Prioritas berjumpa dengan Tuhan dan mereka itu nggak ada momen sampai sengaja tuh selalu konsentrasi. Ya, enjoy the present moment. Yang menikmati kekinian dengan Yesus nih, mumpung ketemu Yesus. Saya itu kan ada lupa kan, pulang. Gak ada sisanya ke Yesus yang diingat makan, ini utama itu. Lupa bahwa Yesus itu selalu ada untuk kita. Kan sudah kita terima kebenaran. Belajar perlahan-lahan ya. Nanti juga jangan nyamper aja anak berbahagia nggak usah dinyanyiin kalau sama saya, karena saya mau ngomong mau bicara di redaksinya kalimat-kalimat TPI itu ada sesuatu yang bagus, tapi kan ada apa aja yang penting nggak itu, yang penting Yesus bukan kita yang nyanyi atau kita mau performansi dan sebagainya. Ini ada kata kesulitan juga dalam banyak kali. Dengarkan doa suruh aku baik-baik, dengarkan apa yang dikatakan pastor itu atau homilinya. Jangan ternangkep ini belum mau makan. Dengarkan. Gimana bisa belajar menimbang kasih Tuhan dari Eucharistik? Yang Kamis Putih dirayakan berulang tahun, tapi nggak pernah saling mencuci kaki. Diperhatikan nggak di keluarga? Nggak malu gengsi. Orang tua ngapain cuci kaki anak, suami istri ngapain cuci dia yang udah nyebel gitu sebagai kaki. Nggak tahu. Mungkin maksud saya itu bukan perkataan performansis kita melihat oh Yesus itu ya, oh gitu doang, nggak gitu. Kita harus melaksanakan jelas ya. Ini bukan ini Ekaristi yang hidup dalam pernikahan. Jangan sembarangan juga. Tapi jangan banyak aturan ini buat orang pintar. Jangan. Buatnya, menganggar-anggar. Makanya pulang dari gereja ini kita mengatakan tuh suruh api cinta kasih itu menganggar-anggar itu baru berjumpa dengan Tuhan. Kalau apa dia sekedar liturgi, sekedar maju ke depan, sekedar untuk apa? Kalau ada perubahan dalam diri saya, ya betapa dahsyatnya itu Yesus itu, sehingga orang banyak datang berbondong-bondong. Sama kita berbondong datang menghadap hadirat Tuhan, karena kita orang nggak sempurna, mau disempurnakan, mau disembuhkan, mau apalah dan sebagainya. Terima kasih, kita juga bersyukur karena satu oleh dosa. Bagaimana orang usia yang muda itu bisa melaksanakan kehendak Allah, bisa mewujudkan kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera, membuat orang menghantar-hantar itu. Mungkin karena kita nggak bertobat. Itu jadi hati kita sedikit kotor sehingga kita tidak bisa melihat yang baik, mendengar yang baik itu dari Tuhan kita. Ya kita punya cara-cara bagaimana Tuhan kasihani. Apakah bukan sekedar menyanyi, bagaimana kita sesungguhnya menyesali bahwa kita malah tidak sempurna. Jangan mikirin korektornya berapa yang persembahkan adalah diriku sendiri kepada Allah. Seperti roti yang diangkat itu.
dipilih untuk diberkati, untuk dipecah-pecah dan untuk dibagi-bagikan. Itu hadirin. Jelas. Itu karya Roh Kudus, bukan karya pastornya. Jadi pembantu dan darah Yesus dan anggur itu dan darah Yesus. Seperti katakan badan yang kedua, inilah tubuh darah. Kasih gitu ya, dengarkan firman-Nya. Ada ibadat sabda, ada ibadat ekaristi, itu dua hal yang sangat komplit di ekaristi. Yang banyak orang bertobat di Amerika karena perayaan ekaristi ini, kita nggak bertobat. Itu rame-rame datang, tapi hatinya tidak di sini. Semoga kita mempersembahkan segala apa yang kita miliki. Ya, ukurannya mahal-mahal. Nyala api cinta kasih ini begitu dahsyat gak ya? Semakin beriman gak pada Tuhan, saya percaya pada Dia. Walaupun itu penuh dengan tantangan, semakin mati saya tidak takut pada Dia, karena Dia bersama saya. Allah yang sangat mencipta, penebus dan juga penolong saya. Itu dalam Al-Quran jelas. Ya, kita juga menjadi orang-orang yang penuh harapan. Jangan kita percaya pada Tuhan yang semata, itu pasti lebih baik kita sampai di zaman Islam. Semoga begitu ya. Ini 46 tahun lagi makan-makannya ya, mendidik anak benar-benar ya. Buatlah anak kita menjadi orang hebat. Karena dia dekat dengan Tuhan. Saya teringat waktu saya dari waktu masih SMP gitu ya, saya sering ke gereja. Itu yang membuat saya menjadi pastor. Jadi buatlah anak kita dekat dengan Tuhan. Ya kan, orang tuanya sangat memberi teladan. Orang tuanya galak-galak memberi teladan, ya anaknya bilang, ngapain ke gereja, aktif di gereja kayak gitu. Enggak, ada perubahan. Saya semakin dekat dengan Tuhan, saya ada perubahan relasi diri saya. Minimal saya semakin mengasihi. Orang semakin mengasihi itu beda. Ya, mengasihi berarti juga mengampuni, jangan lupa. Ya, kasih dan pengampunan dua sisi yang tidak boleh. Saya mengasihi Tuhan tapi tidak mengampuni, apapun tidak bisa. Semoga itu ya, YPH itu ya, yang saya ditanya oleh orang, Romo kira-kira mau frater yang bagaimana? Itu sekarang Jakarta. Dia bilang kalau calon imam yang penting dia perlu kasih, yang lainnya gampang. Jelas ya? Kalau penuh kasih itu beda, disuruh belajar dia hebat, disuruh inovasi hebat, karena dia mencintai apa yang dia berikan pada dia. Tapi kalau enggak, makin sedang tadi betapa pentingnya pendidikan keluarga ini, saling mengasihi, saling itu, dia pasti akhirnya seperti itu. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak menjadi Allah untuk diri untuk orang lain, untuk dia malah ingin dia mempersembahkan kasih itu pada orang semakin banyak orang. Semoga itu yang terjadi di paroki di Jantung ini, ya 46 tahun itu ya Bapak Ibu ya. Coba lihat kiri kanan Anda. Ada musuhnya? Oh, ada. Masih ini seberapa? Ada musuhnya masih nggak datang, dia datang saya nggak datang. Ya, mumpung diberi waktu, ada saling mengasihi. Dia bukan isinya saling apa gitu. Lagi selesai hal-hal tidak perlu berpolitik lagi dari ini. Dan ada saling mengasihi ya. Jadi yang baik kembangkan, yang buruk yang semoga hidup kita menjadi tampilan-tampilan kerajaan Allah yang al-hadir di mana-mana. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadah
Upacara pelantikan DPH. Pembebasan tugas pengurus Dewan Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Sesuai dengan Pedoman Dasar Dewan Paroki PDDP KAJ tahun 2019 pasal 33 dan berdasarkan usul Dewan Santo Aloysius Gonzaga Cijantung dalam suratnya tertanggal 20 Mei 2025 nomor 051-E/5/2025. Dengan ini kami, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, membebaskan dengan hormat serta mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasa mereka selama dalam tugas. Para anggota pengurus Dewan Paroki Harian Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Ketua Umum atau Pastor Kepala, Pastor Robertus Dajjal CSSR. Ketua 1 atau Pastor Kan, Pastor Wilhelmus Newopala CSSR. Wakil Ketua 1, Bapak Ignatius Kurniawan. Sekretaris 1, Bapak Alexander Dedi Sugiarto. Sekretaris 2, Ibu Ignatia Sulistianingsih. Bendahara 1, Bapak Stefanus Budi Pratikno. Bendahara 2, Ibu Maria Erna Kuswinarti. Koordinator Bidang Peribadatan, Bapak Winandus Joko Sutrisno. Koordinator Bidang Kewartaan, Bapak Krisma Sikumoran. Koordinator Bidang Persekutuan 1, Ibu Veronica Feni Tinambunan. Koordinator Bidang Persekutuan 2, Bapak Petrus Kurniawan Joko Wibowo. Koordinator Bidang Pelayanan, Bapak Alfonsus Harjawisata Ruslim. Koordinator Bidang Kesaksian, Bapak Fransiskus Retulirun. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Paroki, Bapak David Paulus Periano. Koordinator Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Bapak GM Eko Wahyudono. Koordinator Bidang Pendampingan Teritorial dan Kategorial, Bapak Ignatius Patriarno Budi Prasetyo. Surat pembebasan tugas ini berlaku mulai tanggal 22 Juni 2025. Jakarta, 23 Mei 2025. Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Pembacaan surat keputusan nomor 379 garis miring 3.16.9 garis miring 2020. Hal pengangkatan pengurus Dewan Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung periode 2025-2024. Mohon namanya dipanggil bisa maju ke depan. Surat pengangkatan dan pengangkatan kembali sesuai dengan Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta tahun 2019 pasal 32 ayat 1 tertanggal 20 Mei 2025 nomor 051 garis miring PSAG strip E garis miring 5 garis miring 2025. Dengan ini kami, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, mengangkat kembali pengurus Dewan Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung periode 2025-2028 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Umum, Pastor Kepala, Pastor Robertus Dajjal CSSR. Ketua 1, Pastor M, Pastor Wilhelmus Newopala CSSR. Wakil Ketua,
Bapak Alexander Dedi Subianto, Sekretaris 1, Bapak Paulus Soni Cahyo Gumilang, Sekretaris 2, Ibu Ignacia Sulistianisi, Bendahara 1, Bapak Yohanes Apriyadi Sutopo, Bendahara 2, Ibu Kurniati, Bendahara 3, Bapak Budi Pratikno, Koordinator Bidang Peribadatan, Bapak Markus Sasono, Bidang Persekutuan, Bapak Kurniawan Joko Widodo, Bapak Pagar Utara, Bidang Pelayanan, Bapak Harja Wisata Rusli, Bapak David Perialis, Bidang Pemantauan, Ibu Prasni Silitongan SPD, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bapak Murara Haluma, Ibu Murara Haluma, Perencanaan dan Evaluasi, Bapak Laurentius Vivian Andi Wijaya, Bidang Kesaksian, Bapak Retulio Fransiskus, Bidang Pendampingan Teritorial dan Kategorial, Bapak Painton Sihota, Bidang Keamanan dan Volunteer, Maximiliano Freitas Alves. Surat pengangkatan dan pengangkatan kembali ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai tanggal 22 Juni 2025. Jakarta, 23 Mei 2025. Ignatius Kardinal Soeharto, Uskup Uskupan Agung Jakarta. Romo Fikjen yang kami hormati, para pengurus Dewan Paroki Harian dan PGDP yang baru kini telah siap untuk dilantik. Dengan hati gembira dan penuh rasa syukur, mereka mohon agar Romo Fikjen berkenan melantik kami sebagai pengurus Dewan Paroki Harian dan PGDP secara resmi. Romo dan saudari-saudara yang terkasih, setelah mempersiapkan diri menjadi pengurus Dewan Paroki Harian PGDP, maka nyatakanlah sanggupan saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Paroki Harian PGDP. Bersediakah saudara-saudari menerima dan melaksanakan karya pelayanan suci ini dengan sukacita dan rela hati? Bersediakah saudara-saudara melayani umat Allah yang dengan semangat membawa baik dan murah hati? Bersedia saudara-saudara untuk berkarya dengan keberdomaan pada alam dasar Sekolah Jakarta 2025-2028 dengan sungguh hati? Bersedia saudara-saudari untuk berkarya dengan setia dan bersemangat kerjasama sepanjang masa bakti pelayanan? Sebagai bukti sanggupan saudara-saudari, silakan mengucapkan janji di hadapan Allah dan di hadapan Maha Pelindung. Saudara dan saudari yang terkasih, setelah menyatakan sanggupan dan mengucapkan janji, dibalaskan saudara-saudara dilantik. Bersiaplah dalam kami pengembangan berita Allah yang kudus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama ini, saya Vicaris Jenderal Semarang Jakarta melantik pengurus Dewan Paroki Harian PGDP Paroki Cijantung Gereja Santa Rosis Gonzaga, Puspanang Jakarta, periode 2025-2028 untuk melaksanakan karya pelayanan umat beriman sesuai dengan sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Semoga Tuhan Yesus memberkati karya pelayanan saudara-saudari di tengah-tengah umat beriman dan masyarakat. Amin. Sebagai wujud kesiapan menjadi pelayan gereja, maka berilah berkata, yang Engkau mengetahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau telah memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka rela merelakan diri untuk bertugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janji mereka dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas sebagai pengurus gereja dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berkatilah mereka dengan rahmat, supaya selama menjabat serta menjalankan tugas ini, mereka tetap setia akan janji dan kesetiaan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami.
Mohon kembali pada umat inilah yang percaya kembali mari kita berdiri, kita amini sabda Tuhan dan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Saya mohon dengan syahadat panjang ini. Aku percaya dengan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ialah dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, benar dari benar, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia turun dari waktu dari Allah Maria dan menjadi manusia. Ia menyelesaikan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia meninggal sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik surga di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang hidup dan yang mati. Kerajaan akan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, Dia Tuhan yang menghidupkan. Dia berasal dari Bapa dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Dia bersatu dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Mari kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar. Semoga berkat hubungan doa Sang Yesus Tuhan saya, Allah menurunkan rahmat-Nya untuk berseru, kabulkanlah doa kami yang kami. Bagi paroki kita, Santo Aloysius Gonzaga. Ya Bapa, semoga dengan bertambahnya usia yang ke-46 tahun, gereja kami semakin mampu menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih dan kehadiran bagi umat dan masyarakat sekitar. Marilah kita mohon. Bagi para pendiri paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Ya Bapa, berkatilah para pendiri paroki kami yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka demi pertumbuhan umat di wilayah paroki kami. Semoga berkat jasa mereka, kami disadari untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kami sebagai penerus dalam menyampaikan Injil Kristus di tengah dunia. Marilah kita mohon. Bagi para romo yang berasal dari paroki kita, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai pelayan umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih mereka, sehingga mereka dengan rendah hati menunaikan tugas pelayanan seturut teladan Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para romo yang telah melayani paroki kita, ya Bapa, semoga para romo yang telah melayani paroki kami memperoleh yang mereka tentukan untuk mendukung karya pelayanan mereka selanjutnya. Perbahagailah hidup mereka senantiasa oleh Roh dan Sakrament sehingga tetap penuh iman, harapan, dan kasih dalam melayani Engkau dan sesama. Marilah kita mohon.
bagi para pelayan kalian, DPH, seksi dan subseksi, kategori dan ketua lingkungan. Ya Bapa, dampingilah mereka yang saat ini sedang mengemban tugas dan tanggung jawab di paroki kami. Sudilah mencurahkan rahmat kebijaksanaan, ketekunan, dan kesetiaan di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga dengan bantuan mereka berhasil memajukan gereja Kristus di paroki kami. Marilah kita mohon. Bagi umat di paroki kita, ya Bapa, bimbinglah umatmu untuk saling bahu-membahu dalam membangun gereja yang berlandaskan Kristus dengan berlandaskan kasih Kristus. Semoga berkat teladan dan doa dari Santo Aloysius Gonzaga, kami dapat menimbul semangat belas kasih, kerendahan hati, dan ketaatan dalam usaha dan tindakan kami di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk sebisa ini. Syukur atas terlaksananya dengan lancar penerimaan Budi Kudus pertama kali untuk ke-81 anak Bini. Semoga terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Dan mereka juga senantiasa menjadi berkah bagi keluarga dan juga bagi gereja. Syukur ya Tuhan atas satu perkawinan bagi Pak Sutri Antonius Sentor Budi Kroho dan Francisca Romana Uki Marta Bidi perangan istri yang ke-20 yang terus menjaga kehidupan mereka sebagai keluarga yang senantiasa bertumbuh dalam ragam kasih yang mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan mereka dan hari ini. Syukur juga atas satu tempat perkawinan bagi Pak Sutri Kasianipar dan Ibu Pamela yang bersatu. Jaga hidup juga mereka ya Tuhan, agar mereka terus bertumbuh dalam ikatan kasih dan kehidupan mereka sebagai suami istri di hari mendatang dengan kasih dan keberkahan. Mohon kelancaran kesembuhan dalam operasi karena yang pada sini besok sudah operasi dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat membebaskan juga dari sakit yang ia alami. Syukur atas terkabulnya permohonan melalui pemberian anak-anak Yesus. Syukur atas terkabulnya permohonan kebaikan Salomania sehingga bisa mendapatkan kisah yang menikah. Semoga ucapan syukur ini menjadi berkat bagi keluarga yang bersyukur dan terutama agar Tuhan menjaga dan memberkati mereka dalam menjalani tugas-tugas dan panggilan mereka untuk tahun mendatang. Akhirnya kita berdoa mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Felix Pramudio Hadi Prianto, Bapak Albertus Suraji, Hasan Hanan Sinaga, Sri Elvira Purba, Bapak Benediktus Suyono, Bapak Petrus Pita Ribeiro, dan Bapak Yohanes Sukinan. Dalam kasih dan kemurahan yang besar Tuhan kiranya melimpahkan rahmat keselamatan bagi hamba-hamba ini dan semoga berkat iman mereka pada Kristus yang bangkit ini juga boleh mengalami kebangkitan dan digemulia bersama para kudus dalam surga dan pada semua keluarga yang masih bersedia di bumi senantiasa terus bertumbuh dalam kasih dan iman kepada untuk semua ini marilah kita Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripadamu, berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada dengan kedatangan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Mulia, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur pada peringatan ulang tahun paroki kami. Semoga seluruh teladan Santo Aloysius Gonzaga ini kami senantiasa bersiap diri mengambil bagian dalam misteri ini dan menjadi kaya akan pertumbuhan iman serta semangat belas kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau mengembirakan gereja-Mu pada pesta Santo Aloysius Gonzaga, demikian pula Engkau mengokohkan gereja kami dengan kekuatan baru dan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan dan tanda kasih-Mu yang pasti. Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka yang berkenan. Maka
Bapa Tuhan bersama malaikat dan semua orang kudus, dengan sukacita kami memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kita doakan Musuh Agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan seluruh segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan tentang susah dengan rela, Dia mengambil roti dan saling mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang keluarga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus yang Leo ke-14, dan uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama para pendahulu kami di paroki ini, dan yang kami doakan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami untuk terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunggala, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Aloysius Gonzaga dan Alfonsus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengalaman Dia bersama Dia dan bahagia bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam sekutuan dengan Roh Kudus segala kemuliaan sepanjang segala masa. Maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami akan dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan Penelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah mengenai dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Kita sedang dengan satu-satunya. Anak domba Allah yang Maha Kudus dunia, kasihanilah Anak domba Allah yang Maha Kudus dunia, kasihanilah Anak domba Allah yang Maha Kudus dunia, berilah anugerah. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya dapat atas Tuhan saya, bagi saudara saja yang berusaha di sini. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Semoga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dan seturut teladan Sampurasun Yesus saja. Kami mengabdi Dikau dengan hidup murni sampai kami bersatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman minggu ini sebagai berikut. Seksi Kerasuan Keluarga atau Isi Jantung akan menyelenggarakan kursus membangun rumah tangga yang akan dilakukan secara tatap muka pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2025. Untuk info pendaftaran, mohon menghubungi Sekretariat Paroki atau PIC kursus MFT. Telah dibuka pendaftaran Emmaus Journey angkatan keempat. Kami mengajak umat untuk berjalan bersama Yesus sambil belajar mengenalnya lebih dalam. Pembelajaran akan dimulai tanggal 8 Juli. Pendaftaran dapat dilakukan di depan gereja setiap setelah misa hari Sabtu dan Minggu. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Yeremia Denopata dengan Rizkia Evani Marbus dari lingkungan Kampung Rambutan Santo Fransiskus Asisi. Markus Renatus Christian Putra dengan Rizka Beniti Rona Putri. Keduanya dari lingkungan Antariksa Surya Santo Thomas Aquinas. Harkinus Atko Bujang dari lingkungan Cijantung 1 Santo Yakobus dengan para Aulia dari Paroki Nempawa Hulu Santo Yusuf Keuskupan Agung Pontianak. Pengumuman ketiga, Alexander Leo Enrico Bultong dengan Kevin Mina Teresia Siagian. Keduanya dari lingkungan Cijantung 1 Santo Yakobus. Antonio Ferdinand Situmea dengan Stefani Edi Natalia Mandul. Keduanya dari lingkungan Pekayun IKM Santa Isabella. Umat yang mengetahui halaman perkawinan ini wajib memberitahu pastor paroki. Hasil kolektor minggu lalu sebagai berikut. Kolektor pertama terkumpul 31.890.500 rupiah dan beberapa mata uang asing. Kolektor kedua terkumpul 24.608.381 rupiah dan beberapa mata uang asing. Kepada seluruh umat diucapkan limpah terima kasih, Tuhan memberkati. Sekian pengumuman dan terima kasih. Kami mengundang perwakilan dari panitia ulang tahun paroki untuk menyampaikan kata sambutan. Yang terhormat Pastor Ijen, Pastor Samuel Max PR, yang kami hormati Pastor Billy CSR, Pastor Robi CSR, dan yang kami kasih seluruh umat paroki Cijantung. Shalom. Perkenalkanlah pada kesempatan ini kami perwakilan dari Seksi Sosial Pengembangan Ekonomi sebagai panitia pelaksana ulang tahun
untuk menyampaikan kata. Yang pertama, tema dari ulang tahun paroki kita merujuk dari Ardas Keuskupan Agung Jakarta 2025. Kepedulian lebih kepada yang lemah dan miskin. Dalam beberapa kesempatan, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suhardi menyampaikan kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Romo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari pernyataan ini kita diajak bersama-sama untuk lebih peka, peduli dalam setiap situasi yang kita hadapi. Bentuk kepedulian itu adalah sederhana. Kita diajak untuk semakin sederhana. Maka dalam ulang tahun paroki yang ke-46 paroki mengajak kita untuk lebih sederhana. Karena di dalam kesederhanaan memiliki banyak makna. Namun walaupun sederhana, perayaan ini tetap kita laksanakan dengan penuh cinta, penuh sukacita, dan penuh sukaria. Romo, Bapak Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan ini panitia juga memberikan apresiasi kepada umat yang mengenakan pakaian nasional, pakaian Nusantara, dan yang hadir sebelum misa. Apresiasi tersebut akan diumumkan dalam pesta rakyat yang akan kita selenggarakan di halaman gereja. Untuk itu, kami mohon Bapak Ibu dan Romo untuk menikmati pesta rakyat itu hingga kami juga mengucapkan terima kasih selamat kepada Dewan Harian yang telah tuntas melaksanakan tugas, dan mengucapkan selamat kepada Dewan Harian yang baru selamat melaksanakan tugas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nanti saat pesta rakyat Bapak Ibu akan disuguhi hiburan juga makanan yang ada. Untuk itu kami mengajak kepada umat untuk menghabiskan makanan yang ada dan tetap yang kuat melayani yang lemah. Jangan lupa sampahnya diletakkan. Mengakhiri sambutan saya, mohon bantuan saya. Carikan di telaga. Telaga yang luas banyak gurita. Selamat ulang tahun Alusus Gonzaga. Walaupun sederhana, tetap sukacita. Bintang impian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya atas nama Bapak Kardinal dan Pusat Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada paroki Jantung ini, utama Bapak Kardinal. Dan juga mengucapkan
Terima kasih kepada Dewan Paroki Harian yang lamanya. Tepuk tangan untuk mereka dan keluarganya. Untuk Dewan Paroki Harian yang baru, Komisias selamat. Tepuk tangan mereka bersama keluarganya. Yang penting yang lama itu jangan pensiun, ya, berkarya untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat bersama umat beriman. Yang paling penting. Terima kasih untuk seluruh petugas di TUBI yang telah menjalankan tugas dengan baik. Terutama untuk mereka semua. Dan berdiri sekarang kita merupakan lebih keras lagi untuk Tribunal Mampurus dan Darah Kristus yang menangani. Dan akhirnya kita akan minta berkat dari Tuhan untuk supaya kita bisa diutus untuk saling mengasihi dan menyatakan kasih Allah dan mengaku Allah dimanapun kita berada. Kita bagi diri, kita memohon. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua hadir di sini bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi bimbing dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pergilah di sana yang hari ulang tahun paroki kita sudah selesai.